Kemudian menutup kamar dari luar menggunakan lilitan hangar warna biru. Kemudian peran terakhir dari tersangka adalah tersangka sempat mencium dahi ataupun kening korban sebelum meninggalkan saudari BY. Terungkap pengakuan Tegar alias MTA, pelaku pembunuhan Bella di Kota Batam. Kepada penyidik, Tegar mengakui bahwa dirinya telah membunuh kekasihnya di kamar kosan. Pelaku mengaku emosi terhadap kata-kata korban yang menghina orang tuanya. Kadit Reskrim Polsek Lubuk Baja Ibtu Noval Adimas mengatakan pembunuhan ini dilakukan oleh tersangka dengan persiapan untuk menghindari tetangga mendengar suara keributan atau teriakan korban. Noval melanjutkan aksi keji tersebut telah dipersiapkan oleh tersangka. Tegar sempat mempersiapkan pakaian kerja korban. Malam pada saat kejadian, tersangka mengunci pintu kamar dan mematikan lampu. Tak lama kemudian, tersangka memutar musik dari YouTube dengan volume keras. Saat musik diputar, tersangka sempat mengajak korban untuk berbicara dan kemudian mengklarifikasi cekcok yang sebelumnya terjadi. Tersangka meminta korban menjelaskan dan meminta maaf. Tersangka kemudian mencekik leher korban serta menutup mulut dan hidung korban secara berulang kali hingga korban lemas. Mulut korban sempat mengeluarkan darah sampai akhirnya korban tidak bernafas. Setelah korban tidak bernyawa, tersangka mengelap darah yang keluar dari mulut korban. Tersangka juga sempat memeriksa denyut nadi dan pernafasan korban, bahkan menekan dada korban. Usai menghabisi korban, pelaku sempat mencium kening korban sebelum ditinggalkan dan dikunci di kamar tempat mereka tinggal. Atas perbuatannya, MTA dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Emosi sempat mengklarifikasi kepada korban, mengajak ngobrol untuk agar korban meminta maaf kepada tersangka. Kemudian pada saat itu korban sempat meminta maaf, ya. Namun keterangan daripada tersangka ini dengan menggunakan nada yang tinggi, ya. Sehingga ini menjadi pemicu awal terhadap tersangka MTA. Sehingga peran selanjutnya adalah tersangka mencekik dan menutup mulut dan hidung korban, ya, berulang kali hingga saudari BY ini lemas, kemudian mulutnya mengeluarkan darah dan akhirnya sampai dengan saudari BY ini tidak bernafas. Kemudian setelah mengeluarkan darah dari mulut korban, ini tersangka sempat mengelap darah yang keluar dari mulut korban pada saat setelah korban BY dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian pada saat setelah itu tersangka sempat khawatir dan mengecek, ya, dari nadi dan pernafasan korban. Kemudian sempat tersangka menekan dada korban, ya, setelah melihat korban dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian setelah itu tersangka sempat merapikan di TKP, ya, karena mungkin dalam kondisi mulut korban mengeluarkan darah yang berlebihan, sehingga tersangka sempat mengelap merapikan TKP. Kemudian menutup kamar dari luar menggunakan lilitan hangar warna biru. Kemudian peran terakhir dari tersangka adalah tersangka sempat mencium dahi ataupun kening korban sebelum meninggalkan saudari BY dari tempat kejadian perkara tersebut. Ini masalah pembagian uang gaji yang diterima oleh bos daripada tempat kerja tersebut. Nah, ini masalah cekcok, masalah uang, kemudian ada masalah handphone yang digunakan, ya, rebutan handphone. Jadi ada 2 handphone yang digunakan oleh pelaku dan korban ini.
Unit Reskrim Polsek Lubuk Baja berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap perempuan bernama Bella alias BY 21 tahun, di mana perempuan tersebut adalah penghuni kos di Jalan Dahlia, Kelurahan Batu Selicin, Kota Batam. Diketahui pelaku berinisial MTA atau Tegar berusia 19 tahun yang tak lain merupakan kekasih dari korban. Pelaku berhasil ditangkap di kawasan Jalan Imam Bonjol, Batu Selicin, sekitar 1,5 jam setelah jasad korban ditemukan pada Kamis 18 Desember sore. Kadit Reskrim Polsek Lubuk Baja itu Noval Adimas dalam konferensi pers pada Rabu 31 Desember 2025 mengungkap kronologi peristiwa bermula dari pertikaian antara pelaku dan korban di kamar kos. MTA mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena sakit hati. Pelaku tidak terima korban menghina ibunya hingga akhirnya merencanakan pembunuhan tersebut. Tersangka kemudian mencekik korban hingga meninggal dunia. Setelah memastikan korban tidak bernyawa, MTA kemudian melarikan diri dan mengunci kamar kos menggunakan hanger. 2 hari setelah pembunuhan, jasad korban kemudian ditemukan dalam kondisi membusuk. Atas temuan tersebut, pihak polisian langsung menyisir tempat kejadian perkara dan akhirnya polisi menemukan petunjuk awal yang mencurigakan di mana penyidik melihat pintu kamar kos korban terkunci dari luar. Sementara dari rekaman CCTV sekitar lokasi menunjukkan korban terakhir kali bersama dengan kekasihnya. Pada rekaman berikutnya, polisi kembali melihat pelaku berjalan sendiri tanpa korban. Hingga penyidik berhasil mengungkap pembunuhan di kos Jalan Dahlia, Kelurahan Batu Selicin, Kota Batam tersebut. Atas perbuatannya, MTA dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Motif, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, ya, saksi-saksi sudah ada 9 saksi yang sudah kami mintai keterangan. Jadi kami temukan fakta dari keterangan tersangka bahwasanya korban dan pelaku ini sudah hidup bersama di rumah kos, ya, dengan statusnya menjalin hubungan, sehingga dalam seminggu terakhir sebelum kejadian ini memang sudah ada terjadinya cekcok mulut antara korban dan pelaku, yang mana pada saat sebelum kejadian itu, 1 hari sebelum kejadian, memang terhadap korban dan pelaku ini sama-sama bekerja di salah satu restoran di Lubuk Baja. Nah, ini masalah pembagian uang gaji yang diterima oleh bos daripada tempat kerja tersebut. Nah, ini masalah cekcok, masalah uang, kemudian ada masalah handphone yang digunakan, ya, rebutan handphone. Jadi ada 2 handphone yang digunakan oleh pelaku dan korban, ini sifatnya sharing, berbagi. Nah, ini masalah cekcok. Kemudian yang menjadi trigger tersangka, dari keterangan tersangka bahwa masalah uang ini sudah diberikan kepada korban, namun selalu menghina daripada orang tua daripada tersangka. Nah, ini yang membuat sakit hatinya tersangka yang tidak bisa tertahan lagi, sehingga, ya, kami temukan fakta hukum bahwa tersangka ini sempat menyiapkan instrumen, ya, alat yang digunakan tersangka, yaitu 1 buah baju kaos berkerah yang warna merah. Ini baju kaos kerja daripada korban. Ini yang digunakan, sempat mematikan lampu, kemudian sempat mengunci pintu, kemudian memutar musik melalui YouTube. Nah, ini yang kami lihat bahwasanya, ya, ini ada merupakan dugaan perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu. Nah, kemudian pada saat mencekik korban juga dialas dengan baju korban, menutup mulut dan bagian hidung korban sehingga korban meninggal dunia dalam kondisi mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan jadi dari hasil olah TKP awal, mungkin kami dalam kondisi korban membusuk, kami belum melihat secara komprehensif, sehingga pada saat pemeriksaan otopsi ataupun operasi bedah mayat, kami penyidik betul-betul melihat adanya
medis yang kami temukan, ya ini juga disampaikan oleh tim dari forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Cirebon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.